Lingkar Pagi, edisi Selasa 4 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Bersama saya, Rizky Riawan. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Kecelakaan maut terjadi antara bus antar kota Armada Sejahtera di Jalan Raya Pati Tayu yang menabrak satu unit kendaraan motor dan sebuah rumah hingga rusak parah. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Inilah video amatir dari warga yang merekam sebuah bus yang menabrak rumah usai menabrak motor dari arah berlawanan di Jalan Raya Kayu Pati, tepatnya di sebelah selatan Jembatan Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Insiden terjadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sebuah bus Armada Sejahtera yang membawa sekitar 10 orang penumpang dengan nomor polisi K7258OA melaju dari Tayu menuju Pati, oleng kanan dan mengenai kendaraan bermotor dari arah berlawanan, berlanjut oleng dan menabrak sebuah rumah warga. Anggota Satlantas Polresta Pati, Aibda Nur Ikwanto menuturkan, terdapat 3 korban dalam peristiwa ini, diantaranya 1 orang pengendara motor meninggal dunia, 2 orang mengalami luka-luka, diantaranya pemilik rumah dan penumpang bus. Sebelum oleng ke kanan, jadi mobil tersebut oleng ke kanan mengenai kendaraan yang dari arah berlawanan, kendaraan bermotor. Setelah mengenai kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan, mobil bis tersebut oleng lagi ke arah kanan sehingga menabrak rumah warga yang ada di sebelah barat jalan. Sementara temuan kami seperti itu, jadi dalam peristiwa kecelakaan ini ada korban 3 orang yang mengalami luka-luka. Informasi 1 juga agak kritis, tapi kami juga belum bisa memastikan kondisinya seperti apa. Jadi keterangan para saksi seperti itu kami belum bisa menjelaskan lebih detail, ini masih dalam proses penyelidikan kami. Pihaknya menambahkan kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam, sementara barang bukti bus bakal dibawa ke unit Laka Lantas Polresta Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang pada Minggu 2 Maret menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan laporan pada Senin 3 Maret, BPBD Kabupaten Bogor mencatat ada 28 desa dan 16 kecamatan yang terdampak bencana dengan mengakibatkan rumah-rumah warga rusak dan 1 orang hilang. BPBD melakukan penanganan darurat untuk membantu warga dan mengurangi risiko lebih lanjut. Banjir tolong bantuan dipanginfokeun, bantuan. Pensiunan landing. Batu Layang banjir parah, rumah kerendam, toko kerendam, rumah kerendam biarin banjir. Terjadi banjir bandang di Kampung Pensiunan RW 1. Beberapa rumah sudah Tuh motor kageum. Jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat lumpuh total akibat putusnya badan jalan tepatnya dekat Simpang Ratu Balkis, Desa Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada Minggu siang, jalur vital bagi pengendara lintas provinsi di Pulau Sumatera itu putus dihantam air bah yang berasal dari aliran sungai di sekitar.
Pasca banjir menerjang kampung pensiunan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga mulai membersihkan rumah dari lumpur dan sampah yang terbawa arus pada hari Senin 3 Maret. Sebelumnya, BPBD Kabupaten Bogor mencatat bencana hidrometeorologi tersebut telah berdampak pada 28 desa di 16 kecamatan. Ya, menakutkan aja. Ini kan air di sini, ini dari belakang, air dari belakang datang dari atas. Terus dari sini juga dari samping masuk sampai segini kan malam, Pak. Gini jendela ini aja. Tengah rumah sama dapur sama kamar mandi, airnya dari kamar mandi sama dari atas dapur. Nah, kita nggak bisa apa-apa, udah keluar aja gitu. Iya. Rusak lemari, pakaian, speaker, TV, udah nggak kepake lagi pas semuanya itu. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Aparat keamanan berhasil mengevakuasi jenazah pendaki Lili Wijayanti pada Senin 3 Maret menyusul evakuasi yang telah dilakukan terhadap jenazah pendaki Elsa Laksono pada hari sebelumnya. Kedua jenazah tersebut diterbangkan ke Jakarta dari Bandara Moses Kilangin, Timika.
Sejumlah warga di Jawa Tengah senang karena mereka sudah menerima sertifikat tanah pada program konsolidasi tanah yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN. Sebanyak 965 sertifikat tanah diserahkan kepada warga yang ada di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan atau Menteri ATR BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 965 sertifikat hasil konsolidasi tanah di Kabupaten Semarang kepada sejumlah warga yang berasal dari beberapa wilayah di Jawa Tengah. Adapun 965 sertifikat hasil dari program konsolidasi tanah itu diserahkan kepada ratusan warga yang berasal dari Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron Wahid menekankan bahwa tanah memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Salah satu yang dicontohkannya adalah seperti akses jalan. Hal itu ditekankannya sesuai dengan aturan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6, di mana tanah harus memiliki fungsi sosial, di mana tujuan dari konsolidasi tanah ini ialah untuk memastikan setiap bidang tanah memiliki akses yang layak bagi masyarakat. Ya sebanyak-banyaknya dengan uang yang seringan-ringannya. Ya kan angkanya aku lupa, tanya Bun Bun. Pokoknya targetnya sebanyak berapa, Bu? 965. Ya, targetnya. Ini konsolidasi tanah dan penataan tanah yang esensinya adalah tanah di pinggir-pinggir, di gorong-gorong yang dulunya buntet ya ada manfaatnya, ditata ulang, jalannya ditata, aksesnya ditata, dilebarkan sehingga tanah yang sekitarnya itu mempunyai fungsi manfaat dan daya guna. Setelah itu nilainya naik dan bisa disertifikatkan. Jalan kini kan buntet, Bu. Tanah yang miring kan, sekarang jadi bagus. Akhirnya kan agak naik tanah. Jadi ini bagian dari land development, pengembangan tanah dalam rangka memfungsikan tanah, partisipasi masyarakat. Dan pokoknya intinya semua tanah di dunia ini Indonesia harus ada manfaatnya. Pakai uang negara, ada partisipasi masyarakat, kita gerakkan partisipasi masyarakat. Karena apa? Sama-sama membutuhkan. Harus gotong royong supaya tanah itu mempunyai nilai manfaat, mempunyai daya guna, dan ditata lebih baik dan punya nilai ekonomi lebih baik, maka harus gotong royong saling mengalah satu sama lain demi kebaikan bersama. Karena tanah ini juga mencerminkan jiwa kemanusiaan. Di sisi lain, salah satu warga yang menerima sertifikat tanah dari konsolidasi tanah yang ada di Kelurahan Susukan, Ungaran Timur, Selviana Desti Indriana, bahwa untuk mengurus sertifikat tanah pada program konsolidasi tanah ini sangat mudah dan cepat. Dari 1 tahun, jadi 1 tahun itu dari mulai survei sampai dengan rumah jadi. Itu prosesnya nggih. Susah nggak ngurusnya? Gampang sekali, lewatnya panitia, jadi gampang juga dari bahan baku, dari semuanya juga. Keluar biaya nggak Mbak? Apa gratis? Kalau yang tadi disampaikan sama bapaknya tadi, semuanya tidak ada yang harus, karena kan kita sama-sama membutuhkan. Dengan adanya program konsolidasi tanah dan pembangunan jalan ini, diharapkan seluruh bidang tanah yang sebelumnya terisolasi dapat memiliki manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Warga Dusun Gunung Kruing, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang berhimpun dalam kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS berhasil mendongkrak perekonomian keluarga dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar. Salah satu produk yang pemasarannya tembus hingga ke luar negeri adalah teh celup berbahan dasar mangrove atau bakau perdu jenis Acanthus illicophilus.
Beginilah suasana Dusun Gunung Kruing, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, di mana sebagian besar warganya yang berhimpun dalam kelompok usaha perhutanan sosial berhasil mendongkrak perekonomian keluarga dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sepanjang pesisir pantai wilayah setempat. Salah satu produk yang terkenal adalah teh celup berbahan dasar mangrove perdu genus Acanthus ilisifolius yang tidak hanya diminati dalam negeri, tapi juga luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Teh celup mangrove ini bermanfaat sebagai anti kanker alami, menurut penelitian Departemen Teknologi Hasil Hutan di sejumlah universitas di Indonesia. Kepala Dusun Gunung Kruing, Tommy Kanada, pada Minggu 2 Maret mengatakan, 10 kg bakau daruju basah akan menghasilkan setengah kilogram daun cacahan kering, di mana kemasan satu kotaknya berisi 10 teh celup siap seduh yang dibanderol seharga Rp25.000. Dalam 1 bulan, produk ini terjual lebih dari 5.000 kotak. Potensi yang ada nih sudah cukup memadai, Bu. Mungkin adanya edukasi atau pelatihan dari relasi-relasi yang ikut setelah dia berpartisipasi dalam kelompok ini juga mengembangkan ide-ide supaya ibu-ibu ini bisa ke depannya lebih inovatif. Selain teh bakau perdu, warga Dusun Gunung Kruing juga memanfaatkan sejumlah titik kawasan hutan sosial menjadi lokasi budidaya madu trigona. Pangsa pasar madu trigona asal Gunung Kruing ini juga laris manis di negara Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Thailand. Pengelola Hutan Lindung Mangrove Tanjung Piayum, Kota Batam, Kepulauan Riau menyediakan paket wisata menanam bibit mangrove bagi wisatawan mancanegara sejak April 2024 lalu. Sekitar 3.600 orang wisatawan asal Cina berkunjung dan menanam mangrove di kawasan Hutan Lindung Tanjung Piayu HLTP. Kegiatan menanam mangrove oleh wisatawan mancanegara ini bertujuan untuk meningkatkan kelestarian ekosistem pesisir sekaligus menyosialisasikan manfaat mangrove untuk menanggulangi krisis iklim di tingkat global. Pengelola Hutan Lindung Mangrove Tanjung Piayu, Batam, Kepulauan Riau menawarkan paket wisata penanaman bibit mangrove bagi wisatawan mancanegara. Terpantau sebanyak 36 wisatawan asal Sichuan, Cina datang ke kawasan Hutan Lindung Mangrove Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, untuk menanam mangrove pada Minggu 2 Maret. Salah seorang wisatawan, Chang Ting Kuo, mengaku telah lama merencanakan wisata ini karena sadar akan peran penting mangrove dalam menangkap dan menyimpan karbon. 这个印度尼西亚这里风景很好，这红树林呢，给世界传播了很多信息。以前我了解过，在红树林这边种下一棵红树，那么对下一代的子孙为地球做出过很多贡献。 Sejak paket wisata dibuka pada April 2024 lalu, hingga saat ini tercatat sebanyak 3.600 wisatawan mancanegara telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi mereka datang ke sini seperti yang tadi kita ikutin bahwa mereka mendapatkan pelajaran tentang mangrove, ya tentang bagaimana kita harus menanam dan kemudian mereka mendapatkan pengalaman menanam langsung. Dimulai tahun 2024 bulan 4 ya, jadi sudah sampai sekarang sudah kurang lebih 3.600 tamu. Untuk mendatangkan wisatawan mancanegara, pengelola Hutan Lindung Tanjung Piayu bekerja sama dengan penyedia jasa wisata di Kota Batam. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah bibit bakau yang ditanam, namun juga turut menyosialisasikan pentingnya mangrove sebagai benteng alami dalam menghadapi krisis iklim di tingkat global. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Masjid As-Said atau yang dikenal dengan Masjid Arab dibangun pada tahun 1907 di tengah pemukiman warga etnis Tionghoa atau kawasan pecinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Disebut Masjid Arab karena didirikan oleh komunitas pedagang dari Hadramaut atau Yaman. Masjid Arab juga memiliki keunikan jamaah yang beribadah di masjid ini hanya jamaah pria. Masjid As-Said atau yang dikenal dengan Masjid Arab merupakan masjid tua yang usianya sudah ratusan tahun. Masjid ini dibangun pada tahun 1907 di tengah pemukiman warga etnis Tionghoa atau kawasan pecinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Disebut Masjid Arab karena masjid ini memang dibangun warga dari tanah Arab sebelum menjadi tempat yang identik dengan warga keturunan Tionghoa. Masjid ini juga didirikan oleh komunitas pedagang dari Hadramaut, Yaman, yang datang ke Makassar untuk berniaga. Pengurus Masjid As-Said Ali Abdullah mengatakan, masjid ini memiliki keunikan lainnya di mana jamaah yang beribadah hanyalah jamaah pria. Kalau musafir tetap kita sediakan mukna apa tuh, kalau musafir boleh. Tapi kalau jamaah khusus untuk jamaah seperti sholat waktu 5 waktu tidak pernah ada perempuan. Di samping lingkungannya umumnya mayoritas sudah non muslim, memang dari awal juga memang tidak ada jamaah perempuan, jamaah wanita. Apa sebabnya? Ya merujuk kepada hadis Nabi bahwa wanita itu lebih afdal sholat di rumah daripada di masjid. Ali juga mengatakan imam pertama Masjid Arab ini adalah Habib Ali bin Abdurrahman Syihab yang menetap di Makassar. Habib Ali merupakan kakek dari ulama ternama Indonesia saat ini Quraisy Syihab yang merupakan ayah dari jurnalis ternama Najwa Syihab. Dari arsitektur Masjid Arab ini mengikuti gaya bangunan Timur Tengah. Terdapat 4 pilar penyangga di dalam masjid yang menyimbolkan Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kubah masjid terinspirasi dari Masjid Demak gaya Nusantara. Uniknya pada sisi halaman Masjid Arab terdapat sebuah pohon kurma yang menambah kesan Timur Tengah. Masjid Kauman Semarang setiap bulan Ramadan rutin menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah kajian tafsir dan fadilah Al-Quran atau sering disebut semaan Al-Quran. Kajian ini dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan sejak puasa pertama sampai di hari ke-26. Setiap harinya, ulama yang memimpin semaan membaca 1 juz diikuti para jemaah sampai khatam juz 30 di hari ke-26.
Semaan Al-Quran ini dilaksanakan setelah ba'da zuhur sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai menjelang sholat asar. Ribuan jamaah dari berbagai daerah dari luar kota Semarang juga turut mengikuti kajian tersebut, seperti Kendal, Pekalongan, Grobogan, Demak, dan Batang. Semaan ini dipimpin oleh Kiai Abdul Hakim yang membacakan 1 juz setiap hari dan diikuti oleh para jemaah yang hadir. Setiap di akhir semaan, setelah hari ke-26 puasa, para jamaah akan berkunjung ke Kabupaten Kendal untuk berziarah ke makam Kiai Haji Abdullah Umar yang mengawali dan mendirikan kegiatan Semaan Al-Quran. Sekretaris Takmir Masjid Agung Kauman Semarang, MS Muhaimin mengatakan, Semaan Al-Quran sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1970-an. Ia menceritakan sudah ada 3 ulama turun-temurun yang berperan penting dalam mendirikan Semaan Al-Quran di Masjid Agung Kauman Semarang. Mulai dari Kiai Haji Abdullah Umar yang mengawali Semaan Al-Quran, dilanjutkan Kiai Haji Ahmad Nakib, dan saat ini diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Hakim yang juga merupakan santri dari Kiai Haji Abdullah Umar. Muhaimin menyebut Semaan merupakan suatu hal yang istimewa karena dilaksanakan setiap hari di waktu siang dan diikuti oleh jemaah yang hampir sama setiap tahunnya. Ia juga bercerita ada salah satu jamaah Al-Quran yang sudah berjanji setiap tahunnya hanya akan bekerja selama 11 bulan dan sisanya akan dipergunakan untuk mengikuti kajian Semaan Al-Quran 1 bulan penuh. Kegiatan di Masjid Agung Semarang ini salah satunya yang banyak mendapatkan perhatian itu adalah kajian atau ngaji, tafsir, dan fadilah Al-Quran yang dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 26. Itu dilaksanakan setelah habis duhur sampai nanti asar. Itu pengajian yang sudah banyak diketahui masyarakat, terutama masyarakat Kota Semarang itu tahu bahwa ada kegiatan di Masjid Agung Semarang yang sejak puluhan tahun sudah ada. Bahkan kalau menurut saya sejak tahun 70-an itu dulu diawali oleh seorang ulama Al-Quran yang bernama Kiai Haji Abdullah Umar Al-Hafidh. Beliau mengasuh pondok pesantren Tahafudul Quran. Beliau dulu termasuk juga imamnya Masjid Agung Semarang ini. Kemudian beliau mengadakan pengajian awalnya ya untuk kalangan murid ya. Kemudian bertambah karena memang kajiannya itu khas, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian menerangkan tentang tafsirnya, dan juga membenarkan bacaan-bacaan yang mungkin seringkali orang salah membacanya. Jadi kalau saya bilang itu adalah bagaimana tajwidnya, bagaimana mahrajnya, pokoknya untuk tahsin lah, untuk memperbaiki bacaan-bacaan itu polanya seperti itu, pengajaran seperti itu. Akhirnya orang ikut ini karena tadi satu kepingin mendengarkan bacaan Al-Quran, 2 ingin mengetahui pembacaan Al-Quran yang benar itu bagaimana, berhentinya di mana ya. Sejak zamannya Pak Yai Abdul Umar begitu. Pak Yai Abdul Umar meninggal wafat ya, kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Kiai Haji Ahmad Nakib Nur Al-Hafidh. Beliau sama menerangkannya sama, dan ketika dia asuh oleh Pak Yai Abdul Umar, kemudian diteruskan oleh Pak Yai Ahmad Nakib Nur, itu pesertanya luar biasa, lebih dari ini. Ini yang ada ini aja sudah ribuan, kalau dulu lebih banyak lagi. Karena memang Pak Yai Ahmad Nakib Nur itu juga punya murid yang banyak, dan cara penyampaiannya juga menarik ya, dalam tanda kutip banyak humornya ya. Akhirnya orang senang siang-siang gitu. Kemudian beliau ini juga sama, sampai akhirnya kegiatan itu sampai tanggal 26 hataman, tanggal 27 sejak mulanya Pak Yai Ahmad Nakib tadi itu, tanggal 27-nya digunakan untuk ziarah Kiai Abdullah Umar yang ada di Kendal. Jadi nanti semua jamaah ini nanti akan ikut ziarah di Kendal pada tanggal 27 Ramadan. Kita bilang Ramadan ya. Nah, kemudian Pak Yai Ahmad Nakib Nur ini wafat juga. Lalu wafat, sekarang ini
diteruskan oleh santrinya Pak Y Abdullah Umar. Jadi Pak Y Abdullah Umar itu memang beliau punya santri yang banyak dan jenjang usianya juga lumayan jauh ya. Santri tua itu kayak Pak Y Ahmad Hakim itu santri tua, santri yang awal-awal Pak Y Abdullah Umar. Dan ini santri yang terakhir, santri yang istilahnya ketika Pak Y Abdullah Umar mau wafat, ini beliau ikut nyantri di Pak Y Abdullah Umar, yaitu Haji Abdul Hakim MAG Al-Hafidh ini beliau. Nah, yang satu hal yang saya katakan ini istimewa karena kegiatan ini dilaksanakan di siang hari setiap hari dan itu diikuti oleh orang yang sama. Makanya apa? Orang yang datang ini itu adalah orang yang sampai meninggalkan pekerjaan. Jadi dia memang ada begini, saya pernah dengar sendiri orang yang bilang begini, saya itu pokoknya kerja 11 bulan. Setiap bulan saya nyelengi khusus untuk nanti pas Ramadan saya tidak kerja, saya ikut ngaji di Kauman. Itu seperti itu. Sementara itu, warga asli Kelurahan Kauman, Yaman mengaku sudah mengikuti semaan Al-Quran sejak tahun 1990. Ia berusaha terus mengikuti semaan Al-Quran demi meningkatkan ibadah selama bulan suci Ramadan. Selain mengisi waktu luang atau ya istilahnya waktu luang lah. Soalnya ya punya usaha tapi kan minggu setengah hari toh. Tapi setiap hari ikut terus Pak, setiap Ramadan? Tidak mesti. Tapi setiap tahun mesti ikut ya Pak? Ya kadang-kala aja. Oh iya. Udah berapa tahun Pak ikut semaan ini Pak? Iya itu udah mulai kapan Pak? Dari Pak Abdullah Umar terus meninggal, ganti muridnya Pak Nakib meninggal, terus jadi anak buahnya Pak Hakim ini. Udah 3 generasi. Iya, 3 generasi. Jadi tahun berapa itu Pak? Itu udah lama, tahun 80-an. 70, 80 ya? Iya, kurang lebih. Bapak ikut dari awal itu? Ya enggak. Bapak ikut dari Ya lama lah, 90-an lah. 90-an ya? Iya. Dari Pak Yai. Pak Yai Abdullah Umar. Kalau Pak Yai Nakib makamnya di sini. Generasi kedua, dia dari Pak Abdullah Umar punya. Terus muridnya Pak Nakib, terus muridnya Pak Hakim ini. Paling ramai itu pas zaman siapa? Ya Pak Abdullah Umar. Terus ini generasi yang ketiga ini ada muridnya juga. Jumlahnya berapa Pak? Abdullah Umar. Abdullah Umar itu jamaah mungkin ribuan lah. Ribuan sampai ke sini juga ya dulu ya. Sampai ada tenda ya. Kalau sudah selesai nanti lebaran nanti ya kasih. Pak, kalau yang ketiga ini penyampaiannya cukup mudah Pak ya, dipahami Ngerti lah, hampir sama dengan pendahulunya, pendahuluannya lah. Dari juz 1 sampai juz 3. Jadi setiap tahun itu harus khatam sampai juz 30 Pak ya? Ya. Oh, iya, Tapi pelaksananya cuma 25 hari saja. 25 hari. Ya. 2 hari libur. Dari kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Untuk meramaikan suasana Ramadan, Masjid Mujahidin Kendal membuka kampung Ramadan dan pasar takjil di kawasan masjid atau sepanjang pinggir kali. Kampung Ramadan ini merupakan pasar yang diinisiasi oleh pemuda dan takmir masjid dengan menyediakan berbagai makanan ringan dan takjil untuk berbuka puasa. Acara pembukaan dilakukan oleh Wakil Bupati Kendal, Beni Karnadi, didampingi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kendal, Kiai Haji Ihsan Intizam. Setelah peresmian, Wakil Bupati bersama istri, Niken Larasati, Wabub bersama istri juga melihat dan memborong takjil di stand-stand UMKM. Ketua Panitia Aldifa Azani Firdaus menjelaskan bahwa Kampung Ramadan ini dibuka setiap sore selama bulan Ramadan dengan tujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk saat ini ada 27 UMKM yang menjual berbagai macam takjil dan makanan ringan. Kampung Ramadan ini merupakan
inisiasi awal dari pemuda Masjid Mujahidin ini dilaksanakan 30 hari. Cuma nanti kita melihat kondisi karena biasanya di 5 hari terakhir para jamaah itu sudah mudik, jadi mungkin kita fleksibel sampai 25 hari. Dan untuk UMKM, alhamdulillah ini terdapat 27 UMKM yang terdiri dari beberapa macam takjil, jajanan ringan, sehingga kami buka di sini untuk mengusahakan agar terbantunya ekonomi dari masyarakat. Kalau kegiatan Masjid Mujahidin ada beberapa kegiatan. Kalau Kampung Ramadan ini adalah kegiatan UMKM yang mana 30 hari full rencana. Terus ada kegiatan tabligh akbar, terus pemeriksaan dan donor darah gratis di Masjid Mujahidin, dan itikaf serta sahur bersama. Wakil Bupati Kendal Beni Karnadi menyambut baik inisiatif ini dan berharap Kampung Ramadan dapat menjadi inspirasi bagi kebangkitan ekonomi dan UMKM di Kendal. Ia juga berharap kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi antar warga. Ya, kita berharap bahwa Kampung Ramadan ini menjadi inspirasi kebangkitan ekonomi UMKM, inspirasi bagi kebangkitan silaturahmi, dan inspirasi bagi kita semua dalam bernegara untuk mengambil berkah-berkahnya Ramadan. Dan kami berharap bahwa masyarakat di wilayah Kendal dan sekitarnya bisa meramaikan Kampung Ramadan. Di sini ada takjil, kemudian juga setiap menjelang maghrib juga ada ceramah juga. Ada ceramah menjelang maghrib. Jadi intinya mari di dalam bulan Ramadan sama-sama kita berkontemplasi, menempa diri kita supaya kualitas kita sebagai manusia menjadi semakin baik di mata Tuhan. Dengan adanya Kampung Ramadan ini, diharapkan masyarakat semakin antusias menjalankan ibadah dan memanfaatkan momentum Ramadan untuk mempererat kebersamaan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang secara resmi membuka Festival Kampung Ramadan di pendopo rumah dinas Wakil Bupati setempat. Acara tahunan ini digelar untuk memberikan kesempatan bagi 125 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta pedagang kaki lima atau PKL untuk meramaikan Ramadan, sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Telah disediakan UMKM binaan Kabupaten Rembang. Festival yang berlokasi di sepanjang Jalan Dr. Sutomo ini diikuti oleh 80 pelaku UMKM lokal dan 45 PKL yang telah berjualan di area tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Dindakop UKM Rembang, Mahfudz, mengungkapkan festival ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi pelaku usaha lokal dalam memasarkan produk mereka, terutama kuliner khas berbuka puasa, di mana festival ini akan berakhir pada 26 Maret mendatang. Terima kasih. Hari ini sampai tanggal 26 Maret nanti kita laksanakan festival Ramadan. Yang alhamdulillah kegiatan ini bisa kita selenggarakan secara kolaboratif bersama-sama, walaupun tidak didukung support dari APBD. Kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Tentunya keterlibatan sponsor dari BUMN dan BUMD serta pelaku usaha dan forum UMKM. Semuanya gratis, hanya meja saja yang mereka harus membawa, dan lampu, jaringan listrik semuanya ada. Selain bazar UMKM, festival tersebut juga menawarkan kesempatan bagi para pelaku UMKM dan PKL untuk mendapatkan pinjaman modal hingga 2,5 juta rupiah tanpa bunga dari pegadaian setempat. Bupati Rembang dan Wakil Bupati Rembang, Harno Hanis, berharap tahun depan Kampung Ramadan akan lebih besar dari tahun ini dengan lebih tempat yang memadai. Alhamdulillah, jadi saya melihat situasi ini benar-benar sangat menggembirakan, dan semoga UMKM-nya tumbuh maksimal dan masyarakat menikmatinya. Harapan ke depan harus lebih maksimal, kan tempat yang lebih memadai lagi, ya. Kalau melihat antusiasnya seperti apa nih? Malah sangat bagus sekali. Saya lihat ngerti macet ya. Ya oke.
diperbaiki sama kawan-kawan di Dakop, sama dari sponsorship tentu, dari Pegadaian. Ini sudah tahun ketiga di Pak Mahfud. Ada berapa stand ini Gus? 120 lebih lah stand. Festival Kampung Ramadan dijadwalkan berlangsung dari 2 hingga 26 Maret. Selain bazar UMKM, festival ini juga menghadirkan berbagai acara menarik seperti seminar haji, talkshow emas, kajian ukhuwah Islamiyah, lomba mewarnai untuk anak-anak, serta pertunjukan live musik. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyambut datangnya azan maghrib, warga memilih mengisi waktu untuk sekedar jalan-jalan mencari makanan dan minuman untuk berbuka puasa, atau masyarakat lebih mengenal dengan istilah ngabuburit, seperti yang terlihat di Kabupaten Blora ini misalnya. Jalanan yang biasanya lengang kini menjadi ramai, banyak kendaraan lalu lalang. Ada yang sekedar cuci mata atau hanya mengajak putra-putrinya menyusuri jalanan yang ramai. Seperti yang tampak di kawasan Simpang Tiga Wulung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Penjual musiman juga tampak memenuhi kanan dan kiri sepanjang jalan Randu Blatung, Kabupaten Blora, dan juga Randu Blatung Cepu dan Randu Blatung, Jalan Diponegoro. Situasi ini tampaknya menjadi momentum istimewa untuk mencari tambahan penghasilan bagi sejumlah pedagang. Polisi juga tampak membantu mengatur lalu lintas karena padatnya kendaraan yang memenuhi sepanjang jalan. Ini jualan apa ini Pak? Pentol ya. Pentol. Dibandingkan dengan hari biasa, dengan hari puasa ini ramai mana Pak? Ya nggak tahu, ini baru buka sih puasa, nggak tahu ini ramai apa enggaknya, nggak tahu gitu lah. Oh, tapi ini masyarakat ramai ya Pak ya? Iya ramai, itu yang lalu lintas yang lewat itu ramai. Ngabuburit ya Pak? Iya, ngabuburit itu. Oh, biasanya habis berapa ini Pak? Kadang-kadang ya 800, kadang ya 1000 gitu, nggak mesti. Hari-hari biasa gitu. 800.000? 800 butir. Oh, 800 butir. Iya. Oke. Mudah-mudahan di puasa ini lebih ramai ya Pak ya? Oh ya, mudah-mudahan ya, alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan ramai. Ya, makasih Pak Gus. Oh ya, sama-sama. Acaranya ada apa ini Bu?
ngabuburit. Bersama siapa nih? Sama Om. Oh, beli apa Pak? Beli apa saja nih Bu? Ya, beli oleh buka nanti. Oh, oke. Rame ya Bu hari ini ya Bu? Ya, lapor. Sampai di mana ini? Jadi rumah. Dari rumah. Acaranya? Acaranya ngabuburit. Ngabuburit. Cari apa ini? Cari takjil. Cari takjil ya? Iya. Tadi udah muter-muter kemana saja ini? Baru muter-muter sini aja. Oh iya. Terus setelah ini mau kemana lagi nih? Mau beli jajan. Oh iya. Rame nih ya Randu Blatong ya? Iya, rame sekali. Tiap sore begini memang sering ngabuburit? Iya, sering pacar. Oh iya. Makasih ya. Diperkirakan nantinya menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, jumlah kendaraan yang ngabuburit akan semakin bertambah banyak. Warga berharap agar lalu lintas bisa diurai dengan baik. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pengelola Taman Impian Jaya Ancol menghadirkan pengalaman ngabuburit yang lebih istimewa dengan program tiket gratis Ramadan mulai tanggal 1 hingga 28 Maret 2025. Pengunjung dapat menikmati suasana senja di kawasan wisata ikonik Jakarta ini tanpa biaya masuk setiap pukul 17.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Pengelola Taman Impian Jaya Ancol menawarkan pengalaman ngabuburit yang lebih spesial melalui program tiket gratis Ramadan yang berlaku dari tanggal 1 hingga 28 Maret 2025. Anda dapat menikmati keindahan pantai dan beragam hiburan yang ada tanpa biaya masuk. Namun, tiket ini tidak berlaku untuk wahana berbayar seperti Dufan, SeaWorld maupun Atlantis. Untuk mendapatkan tiket gratis, Anda hanya perlu melakukan reservasi daring melalui portal gratis.ancol.com. Tiket gratis ini berlaku dari pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pilihan tempat berbuka pun beragam, mulai dari restoran hingga kedai sederhana tersedia di kawasan ini. Setelah berbuka, pengunjung bisa melanjutkan ibadah di musola yang tersebar di sepanjang pantai, atau menunaikan sholat tarawih berjamaah di Masjid Baitur Rahman. Intip ketan, makanan khas Dandangan Kudus masih menjadi buruan para pengunjung. Makanan tradisional yang hanya muncul setahun sekali ini sudah dijual secara turun-temurun dan terus dilestarikan oleh para penjualnya. Suasana pasar malam Dandangan di Kabupaten Kudus tak hanya dipenuhi pernak-pernik Ramadan. Salah satu yang jadi ikon adalah kehadiran intip ketan, makanan khas yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahun. Suprapti, salah satu penjual intip ketan, mengaku telah meneruskan usaha ini sejak masa kanak-kanak, melanjutkan warisan dari orang tuanya. Intip ketan sendiri dibuat dari bahan sederhana, hanya dengan ketan, santan, dan garam. Rasanya gurih dan sedikit manis, menjadi keunikan tersendiri bagi para penikmatnya. Harga satu porsi intip ketan dibanderol Rp25.000. Kenaikan harga terjadi karena bahan baku yang juga naik. Meski demikian, Suprapti bertekad terus melanjutkan tradisi ini dan tidak ingin makanan khas Dandangan tersebut hilang termasuk dari ingatan anak cucu. Apa itu? Rasanya ini gurih sama manis, tapi kebanyakan suka sih gurih. Kalau boleh tahu dibuat dari apa aja? Bahan pokoknya 3, ketan, santan, kelapa, sama garam. Itu apa? Baru panas mas. Satu porsinya berapa? Satu porsi 25.000 sekarang. Soalnya kan semua mahal. Nah, tahun kemarin 4.000, sekarang 25.000. Satu porsi 5.000. Kenapa kok dinamai intip ketan? Mana turun-temurun jadi baik ya mas, jadi tidak tahu silsilahnya. Kalau periode keempat ini, keempat Dandangan ini ya? Enggak, udah lama. Udah berapa tahun ya? Ya sekitar seumurannya anakku 20 tahunan. Kalau itu di Dandangan ini sudah berapa lama?
Udah lama Mas. Aku waktu dulu ya, waktu kecil masih nganu bantuin Mbak Buyut. Terus sampai sekarang berdiri sendiri. Mbak Buyut kan udah meninggal, Mbak udah meninggal, udah pada meninggal. Yang nyuri aku. Saya kecil ya? Saya kecil jualan? Ikut Buyut, terus Mbak, terus anu. Terus sekarang berdiri sendiri. Diuri-uri jadi turun-temurun. Ini harapannya apa Bu terkait unit ketan? Gimana? Unit ketan dagangan, harapannya dengan dagangan ini? Harapannya ya, makanan ini kalau bisa tuh diuri-uri, jangan sampai ada, jangan sampai itu loh langka ya. Sementara itu, para pembeli yang datang ke dandangan mengaku sengaja memburu intip ketan ini. Salah satunya Jamila yang sudah jadi pelanggan setia intip ketan setiap tahun. Ini beli apa gitu? Intip ya? Mungkin ini beli intip karena apa? Gitu? Karena memang ciri khas, terus enak, dan juga ini ya Mas. Biasanya kalau cuma di dagangan aja yang ada. Ada di dagangan aja ya? Pernah rasain nggak Pak? Pernah, kalau setiap tahun pasti pesen ini. Rasanya seperti apa Pak? Enak banget, gurih, legit, enak banget. Saya dari Krapia. Jadi? Saya dari Krapia. Yang sengaja ke sini buat merasakan jadi dagangan seperti ini. Jajan-jajan tradisional seperti intip ini ya. Intip ya? Iya, hanya ada 1 tahun sekali di dagangan. Di dagangan aja. Enak banget. Intip ketan tak hanya jadi bagian dari dandangan, tapi juga simbol konsistensi warga Kudus untuk melestarikan kuliner tradisional di tengah modernitas yang terus berkembang. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Riawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.